Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luahkan dengan ungkapan Alhamdulillahirobbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah dari junjungan kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan kasih tunjuk ya. Ini adalah hasil top working sisip ya. Nah, lebih dari 1 meter ini ya sudah. Waktu itu saya sisipkan dan ini kebetulan jadi, dan ini adalah musangking ya teman-teman. Apa perlakuan yang harus kita lakukan di pohon ini? Mari kita lihat, mari kita ikuti ya. Semoga apa yang menjadi pekerjaan hari ini, video hari ini dapat berkenan di Anda semuanya ya. Bisa diambil fadilahnya, bisa diambil keilmuannya gitu ya teman-teman. Oke, mari kita ikuti musangking. Oke teman-teman, di sini Anda bisa lihat bahwa ini adalah hasil daripada sisip ya. Ini sudah mulai ditumbuhi. Nah ini teman-teman, ini saya sambung di sini ya. Anda bisa lihat ya di sini. Ini tepak ya gitu bekasnya. Nah, sedangkan ini adalah terubusan dari pohon ini. Ini tadinya pohon yang gede, saya potong ya, terubusnya ini ya. Terus saya jadikan satu yang ini ya, yang batang dari bawah. Ini adalah terubusan yang ada di bawah tuh. Jadi saya sambungkan di sini. Yang sebelah sana juga iya. Saya sambungkan di sini. Tujuannya untuk supaya biar kenceng ini ya. Kalau besarnya ini supaya tidak sempal. Ini sudah kelihatan gede ya. Terus yang sebelah juga seperti itu. Kalau ini kecil ya batang ini, jadi saya sambungnya di sini ya teman-teman. Ini bekasnya pun masih kelihatan. Anda bisa dilihat, cek di video-video saya yang sudah ada ya. Ini adalah musangking. Apa yang harus kita lakukan di pohon musangking yang hasil TW ini adalah kita pelajari bahwa di sini teman-teman ya, kadang-kadang rayap itu masuk ke dalam dongklak ini, kita tidak tahu, kita tidak sangka-sangka. Oleh karena itu kita cek kontrol macam ini supaya adakah rayapnya atau tidak, dan kalau ada rayap kita harus segera obati supaya tidak makan ini dongklak ya teman-teman. Nah ini kebetulan pernah ada, tetapi sudah saya kasih obat agar dia tidak memakan batang ini. Kalau batang ini dimakan, dongklak ini dimakan, tentunya pohon-pohon yang ini dan ini akan mati. Ini yang pertama akan kita lakukan. Nah, di sini kita ngecek ya teman-teman. Nah, ini ternyata tidak ada ya. Mudah-mudahan memang tidak ada. Tuh seperti itu. Memang lubang-lubang seperti ini teman-teman, karena memang dulunya ini pohonnya kurang sehat, dimakan weng-weng itu untuk batangnya, sehingga saya potong. Nah dipotong kok kebetulan terubus. Nah terubus kebetulan saya bikin, kita sambung seperti ini. Ini bekas sambungannya masih kelihatan ya teman-teman ya. Anda bisa lihat. Ini gunanya untuk memperkokoh supaya tidak empal. Nah ini Anda pun bisa lihat di sini ya. Nih ya, ini bekasnya saya bikin sisipnya, disisipkan di sini. Waktu itu ini masih kecil, lebih kecil dari batang rokok ini waktu itu. Jadi lebih gampang untuk menyisipkan ya teman-teman. Nah kita harus membuang bagian-bagian dari batang ini
yang nanti sekiranya mengganggu, ataupun kita pruning ya teman-teman. Tidak ekstrim-ekstrim amat lah kita pruningnya ya, karena ini masih masa pertumbuhan, maka membuangnya pun tidak usah ekstrim amat ya, untuk mengurangi daripada beban. Nah ini kan daunnya seperti ini ya teman-teman. Ini dikarenakan itu tadi ada rayap di sana ya, ada rayap di situ, maka kita harus selalu kontrol, cek gitulah ya teman-teman. Ini boleh dipotong lah ya, ini boleh dipotong supaya tidak rimbun amat ya. Kalau terlalu rimbun nanti sinar matahari tidak masuk ke dalam sini. Dan ini pun atas boleh dipotong teman-teman, supaya apa? Supaya robyong ya, supaya pembentukan daripada ini dahan-dahan ini kuat supaya nih ya. Ini boleh dipotong di sini teman-teman, boleh tengok ya. Nah ini potong sini aja. Nah, ini pun saya potong karena tidak sehat juga ya. Lihat, Anda bisa lihat daunnya macam ini nih atasnya ya, kunjuknya seperti ini. Maka dari itu, untuk menjaga daripada mati, kita selalu kontrol, cek kenapa, penyakitnya apa, hamanya apa, baru kita tentukan apa obatnya gitu ya, ataukah serangga ataukah jamur itu loh. Oke teman-teman ya, kita akan cek lagi tanaman yang sebelah sana, di bawah sana ya. Kan lihat, ini sudah cukup seperti ini saja. Kita akan pindah pohon ya teman-teman, mari kita ikuti. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke bawah pohonnya ya. Ini adalah durian bawor teman-teman ya. Dulu ini juga pohon lokal ya, yang kita potong. Ini kebetulan ada semutnya teman-teman ya, perlu segera diobati ini supaya semutnya nggak makan ini ya. Ini semut teman-teman, Anda bisa lihat itu semut ya. Dan ini saya akan ceritakan pohon ini ya teman-teman, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah kita potong terus turbus ini kita perlakukan di sini, kita sambung sisipnya di sini. Akhirnya ini sudah bawor ini ya. Ini pohon durian bawor, ini daunnya seperti ini. Tetapi ini karena kebetulan di tempat yang redup ya, jadi pertumbuhannya kurang cepat. Nah ini tempat kita menyambungkan terubusan yang di bawah, gunanya untuk memperkuat daripada batang utama ini supaya tidak sempal. Ini kelihatan banget ya. Dan ini adalah semut-semut teman-teman. Kita akan buang ya, pruning ya, sekedarnya saja. Ini punya adik saya ya, bukan punya saya hanya membuatkan saja, dengan tentunya apa yang dimau oleh adik saya ya. Kita potong ya teman-teman. Ini harusnya pohon yang di sebelah ini harusnya kita potong, tetapi mau bagaimana lagi, karena ini punya adik, selagi dia tidak boleh saya tidak bisa memaksa ya. Ini terlalu dekat ini dengan pohon kelapa ini pohon kelapa teman-teman. Oke, kita pruning seperti ini saja, sekedarnya saja teman-teman ya. Nah ini kalau di tempat yang terkena sinar matahari langsung tentunya akan bagus banget. Nah ini Anda bisa lihat di sini ada pohon kelapa, ada pohon cengkeh, pohon manggis, bahkan itu pohon pring ya, atau bambu. Ini pohon cengkeh. Gini teman-teman. Nah ini tentunya sudah bagus sebetulnya. Pohonnya sudah bagus.
Dari bawah sudah nampak ya, ada batang-batangnya itu. Batangnya sudah mulai besar. Tapi yang disayangkan adalah dekat dengan pohon yang lainnya ini, termasuk pohon maon ini. Biarlah ya, ini adalah punya adik, biar adik saya yang memberikan keputusan karena dia masih kebetulan ada di Cikarang. Oke, kita akan lihat pohon yang satunya ya teman-teman. Ini letaknya tidak jauh dari yang tadi ya. Nah, ini waktu itu kita potong di sini. Ini bekas plastiknya pun masih ya, Anda bisa lihat sampai tertanam di pohonnya. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini perlakuannya di sini teman-teman. Ini yang atas sudah bawor ini. Tapi karena seperti tadi saya bilang, ini dekat dengan pohon kelapa ya. Tetap saja seperti ini, enggak cepat tumbuh kembangnya ya. Tapi sekali lagi saya ceritakan bahwa ini punya adik saya membikinkan saja dan keputusan ada di tangan adik saya gitu ya. Itu yang satunya di sana teman-teman, pohon bawornya itu. Sebetulnya kalau tempatnya lebih terkena sinar matahari, maka akan lebih maksimal pertumbuhannya. Begitu ya teman-teman. Anda yang punya keputusan, kita hanya sebagai memberikan pengalaman, memberikan masukan-masukan kepada Anda, dan tentunya keputusan terbaik di tangan Anda ya teman-teman. Oke, mari kita akan lihat lagi di pohon yang selanjutnya ya. Kalau ini Anda bisa lihat, ini adalah montong teman-teman, tapi ini tanaman langsung ya, dari polybag ditanam di sini. Ini pun kurang kerawat ya, karena memang ini kan rumah adik saya sebelah sini. Saya hanya sebagai apa yang diperintah saya ikuti aja tentang duren ini ya. Ini adalah rumahnya ya, joglo teman-teman. Depan rumah ada pohon durennya ini. Dan ini pun tidak turun karena memang ya, ini kita potong aja karena kering itu ya. Kasihan juga ini pohon duren ini enggak ke rumahnya. Masalahnya apa teman-teman? Perawatan itu perlu biaya perawatan itu kan. Entah itu obatnya, entah itu pupuknya ya kan. Jadi memang kalau kita benar-benar tidak ada duit untuk memberikan yang terbaik untuk pohon durian kita, tentunya kita akan mencari solusi bagaimana supaya pohon durian kita itu bagus, gemuk, dan juga cepat gede, cepat berproduksi kan gitu. Oke teman-teman, kita akan lihat lagi sebelah sana ada. Nah, itu kelihatan pucuknya ya. Itu kelihatan pucuknya di sana. Oke teman-teman, masih di dunia perbaworan ya. Ataupun keromo. Nah, ini tumbuh kembangnya cepat banget. Tetapi ternyata ya, dari beberapa yang saya sambung 1, 2, dan ini 3. Ini pernah saya sambung tetapi tidak jadi. Nah, ini Anda bisa melihatnya, ini buktinya nggak jadi ya kan? Jadi tidak semua pekerjaan itu akan lulus, akan bagus, akan berhasil. Ini contohnya tidak berhasil ya. Nah, busuk. Oke, kita akan lihat di sini. Ini daunnya sudah bagus sekali, hijau royo-royo ya. Tapi kendalanya ini adalah apa? Ya, ini seperti yang sudah bahwa dongklaknya itu selalu ada rayap. Jadi kita harus sering-sering kontrol dan cek. Manakala rayap ini makan habis dongklak ini ya, maka ini akan ikut mati teman-teman. Nah, ini akan saya ceritakan ya teman. Di sini perlakuannya di sini ya. Itu yang sana. Nah, itu tempat jendolnya itu ya. Saya bikin lewat situ. Nah, ini perlu kita buang-buang sedikit-sedikit ya. Nah, ini seperti ini. Tujuannya supaya tidak terlalu rimbun gitu teman-teman. Ini kameramennya saya sendiri ya.
pemain film juga juga pemain. Nah, ini kita buang-buang saja supaya kelihatan. Nah, di sini biasanya rayap ini. Nah, ini kan, ini bahaya ini kalau tidak kita kocok. Nah, ternyata rayapnya sudah tidak ada, teman-teman. Tuh, rayapnya tidak ada. Kalau masih ada rayapnya tentunya akan lari dia. Oke, kita lanjut. Kita buang-buang, kita pruning. Ini ditumbuhi oleh suket-suket ya, pun. Kita buang-buang seperti ini, teman-teman ya. Ini kadang-kadang ada yang kering seperti ini ya. Kita buang seperti ini. Nah, oke teman-teman. Nah, kita buang ya ini. Ini pohonnya baru segini ya, satu lengan anak kecil lah ya. Kita buang lagi yang sono. Kelihatan ya teman-teman, tidak terlalu rimbun ya kan. Nah, ini perlu dibuang juga yang ini teman-teman. Kita buang tapi kita sisakan. Apa artinya? Misalkan kalau kita mau bikin 3 varietas kan bisa. Ini kebetulan ini bawor dan itu juga bawor. Tapi kalau Anda mau bikin di sini, kita potong di sini apa-apa. Nah, dipotong di sini. Kalau kita bikin bisa ya, dengan varietas yang lain, misalkan musangking, duri hitam atau yang lain-lain. Ini boleh dibuang. Asal batangnya ini tidak mati nggak apa-apa. Sudah 2 kali saya bikin nggak jadi ini teman-teman. Tapi nggak usah patah semangat ya. Supaya apa? Yang namanya usaha itu kita harus terus dan terus. Tentunya juga disertai dengan doa gitu ya. Jangan cuman berusaha tanpa berdoa. Usaha itu perlu dan penting dan harus itu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini. Oke, sudah bagus lah ya. Itu sinar mata bisa masuk. Kalau kita mau bikin varietas yang lain di cabang yang ini kebetulan pohonnya besar bawah ya. Itu pohonnya besar dan terobosannya juga gede-gede. Ini juga ya. Dan ini kebetulan sinar matahari pun bisa masuk, walaupun tidak 100%. Mungkin dalam 75% bisa masuk ke sini untuk pagi dan sorenya ya. Jadi kita akan maksimalkan. Oke teman-teman, kalau ini ya pohon durian satu ini dia nanamnya dengan polybagnya ataupun dongkelan. Tapi karena pupuknya bagus ya, pupuk kandang, memang perlu di pruning ini ya teman-teman. Sudah terlalu redup sekali dan sinar matahari tidak akan tembus sampai ke dalam dahan dan batang pohonnya itu ya. Kita akan lihat bawahnya teman-teman. Di sini Anda bisa lihat bahwa ini tanahnya humus ya, bekas. Di sini dulu bekas kandang kambing ya. Di sini dulu bekas kandang kambing dan kambingnya dipindah ke lain kandang. Akhirnya pun ditanami pohon durian ini. Ini kurang lebih 4 meter 5 meter tingginya lah. Nah itu
sudah redup sekali. Dan ini tinggal pembentukan batang atau dahan. Nah, batangnya kuat, dahannya kuat, baru kita bisa bikin pembuahan. Bagaimana cara memberikan nutrisi pohon ini supaya bisa segera berbunga, begitu teman-teman. Bawor kita ya Kang Surip, rupa-rupanya bawor kabeh. Tuh nggak yang sebelahnya teman-teman, ini yang punya itu nah tetangga kita Mbah Suripto. Ini juga bawor teman-teman. Ini sudah lumayan bagus. Di sini sudah ada dahan yang besar seperti ini. Ini tinggal merawat saja. Biasanya dahan paling bawah itu biasanya kering, ya. Atau kalau enggak ya kecil cungkring seperti ini harus dipotong. Biasanya kalau hal seperti ini terjadi kekeringan di bagian bawah, atas harus dipotong. Macam kayak disunat gitulah ya. Istilah katanya seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lihat yang sebelah sana. Ini juga masih dalam posisi dekat dengan bekas kandang kambing itu. Bahkan ada pohon jeruk juga. Nah ini atas pun sudah dipotong teman-teman. Anda nampak di sebelah atas sana. Nah di atas sudah dipotong ya, itu kelihatan. Ini sudah lumayan bagus. Sinar matahari juga sudah bagus. Nah sekali lagi saya informasikan bahwa ini nanamnya dengan yang di polybag, bukan di top working ya, tidak disisip dan apa itu. Dia beli, teman saya ini beli ya, tetangga saya ini beli. Nah ini yang perlu kita perhatikan adalah pruning ini, belum maksimal ini pruningnya ya. Baru dipupuk dan disemprot lagi supaya nggak ada itu, ada rumah semut, ada kandang semut, susuh semut ya teman-teman. Oke, kita lihat yang sebelahnya lagi. Ternyata di sini juga sudah bagus banget juga ini ya. Ini sudah dipotong juga pucuknya tuh di ujung sana. Oke, ini adalah bawor juga nampaknya ya. Nah ini kakinya 3 ya. Kita akan lihat. Ini bekas kandang juga teman-teman ya. Nah ini rapen-rapen daripada bekas makanan kambing kita harus itu berdekatan dengan pohon durian ini ya teman-teman. Kita akan lihat. Nah ini kaki 3 ya. Dan ini lumayan pertumbuhannya. Cuman mungkin perlu dipupuk daun ya, ini semprot pupuk daun supaya kencang, hijaunya full. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita bagaimana cara merawat pohon durian kita, baik itu tanaman dari polybag ataupun top working ataupun sisip ataupun yang lain. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Matur nuwun. Oke ya teman-teman, hari ini kita sudah cek 4 pohon ya. 4 pohon hasil top working, hasil karya kita, hasil grafting tentunya ya. Itu bawor, yang pertama adalah musangking, dan juga yang selanjutnya adalah bawor dan bawor ataupun kromo gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti ini dulu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari awal hingga akhir tentunya banyak salah, baik dalam perkataan, perbuatan ataupun tingkah laku. Mungkin kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf gitu ya teman-teman. Buat seluruh muslim seluruh dunia, marhaban ya Ramadan, Ramadan Mubarak. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga di share. Semoga Anda dengan share video saya, Anda juga akan mendapatkan pahala ilmu yang manfaat. Nah, kita tidak pelit ilmu, tapi menularkan dengan yang lain. Oke teman-teman, salam taklim, salam ukhuwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.